melompong, tidak ada bibir. Tidak ada yang tahu apakah ia punya gigi dan lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Dalam keadaan yang tuna mulut, ia membingungkan desa. Warga mempersoalkan kehadirannya tak habis-habis. Apakah ia makhluk yang cantik atau makhluk yang mengerikan? Kedua matanya membelalak seperti mata ikan koki. Kelingannya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya bangir namun tidak kepanjangan seperti Petruk. Kulitnya itu begitu lembut dan hangat. Wajah dan air mukanya bagi kami semua, baik laki-laki maupun perempuan, sangat cantik, kata tukang penjual somai. Justru karena tidak ada mulut, perempuan itu terlihat seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya dengan bebas dan hasia dapat menempelkan dalam angan-angannya jenis mulut yang dia sukai. Wajahnya itu begitu luas, diberikan jenis mulut apapun cocok. Mau mulut yang doer, yang tebal, yang tipis, yang monyong, yang sedikit ngakil pun cocok. Asal amit-amit, jangan sumbing saja. Pokoknya karena tidak ada mulut, bibir perempuan itu malah bisa digonta-ganti seenak dewe. Mau bibir koel-koel model orang hutan, atau bibir bekicot yang nyerap dan basah. Terserah. Semolek apapun mata dan potongan-potongan wajahnya, sebening dan sesempurna apapun perasaan yang terlontar kepada wanita itu, jika tidak ada mulut, perempuan itu hanya wanita cacat, manusia yang tidak sempurna, ibaratkan sayur asam yang kurang asam, bukan saja hambar, tapi seram dan menyakitkan. Hanya setan yang dapat mencampurkan kenikmatan dengan yang menggelikan. Jadi mungkin wanita itu adalah setan. Hanya setan yang dapat menikmati setan. Umpama bom, perempuan itu tidak punya sumbu peledak. Jadi mapat, sesak, berteriak kesakitan, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Kawah gunung yang mapat, sewaktu-waktu pasti akan meledak dahsyat. Jadi memang bahaya. Pro dan kontra berlangsung lama makin panas, hampir memicu bentrokan. Ada kelompok yang ingin mendepaknya karena dianggap ini membawa sial. Ini kiriman iblis, kata mereka. Lawannya mempertahankan. Atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, jangankan wanita, cacing pun harus dilindungi dari ketidakadilan, kata mereka. Untung saja harga BBM naik. Bukan saja naik, tapi edan dan lenyap. Sudah diperintahkan turun oleh pemerintah, namun harganya malah membumbung tambah gila. Dengar-dengar ini adalah perbuatan orang ke dalam untuk mempersiapkan kemenangan pemilu nanti. Akhirnya, kami para warga berhenti perihal wanita yang tak bermulut itu. Kami menerima dia seperti kami menerima siang dan malam, bulan dan matahari, malaikat dan iblis, nyamuk dan cecak. Mulanya memang kami berdebat, namun lama-lama wanita itu adalah milik desa kami. Tetapi ada masalah. Seorang petugas datang dari pusat seperti tentara kolonial. Ia langsung main labrak dan mencaci maki. Rumah wanita itu dikepung, lalu wanita itu ditarik keluar. Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Wanita itu hanya menatap lunak. Kami yang sudah terbiasa sudah tahu bahwa tatapan ini bukan tatapan biasa, tapi sebuah jawaban yang sangat-sangat jujur. Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Kami yakin petugas itu pasti terkejut ketika ia melihat wanita tanpa mulut. Jangankan wanita tanpa mulut, manusia tak bermulut di Amerika pun tidak ada. Lalu wanita itu ditarik lagi ke kamar untuk berbicara 4 mata 4 jam. Dan ketika semua pertanyaan diberikan dan tak kunjung dijawab, habis bagaimana mau menjawab, mulut pun tidak ada. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, kami akan mengamankan dulu wanita ini sampai jelas betul siapa dalang dan siapa aktor intelektualnya. Kenapa dan mengapa ia tidak punya mulut? Setahun kemudian wanita itu ditahan. Dan ketika ia kembali, kami terkejut. Ya Tuhan, wanita yang tak bermulut itu sekarang sudah memiliki mulut. Sepasang bibir mungil bergelantung di bawah hidungnya. 2 baris gigi yang sangat sempurna seperti iklan pasta gigi. Dan ketika ia menjulurkan lidah, lidahnya itu berwarna merah sehat seperti lidah kadal. Sekarang wanita itu bisa bercerita dengan fasih
bagaimana ia menjalankan operasi di mancanegara dengan biaya yang 100% kocek sponsor. Bulu-bulu kami meremang. Sekarang aku sudah sama dengan kalian. Aku sudah tidak minder lagi. Aku sudah punya mulut. Bahkan mulutku ini sudah terlatih banyak. Sudah bisa berbahasa Inggris, membaca puisi bila diperlukan, dan maaf, mulutku ini sudah bisa cipokan. Wanita yang dulu tanpa mulut, sekarang malah kebanyakan mulut. Ya terus ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh tidak jelas. Dan ketika malam hari tiba, semua warga sedang tertidur, ia masih ngomel seperti ban bocor. Setahun kemudian, kami menerima ia seperti biasa, dan kami memberikan ia pergaulan khusus di dalam desa. Namun warga memutuskan untuk membungkamnya kembali sebelum ada yang melakukannya dengan kekerasan. Lalu petugas itu datang lagi. Mana wanita yang kebanyakan mulut itu? Mana? Tapi Pak, apa kesalahannya? Merusakkan citra bangsa. Ngomel-ngomel itu bukan jiwa orang timur. Tapi bukannya mulut itu Bapak yang memberikan. Ya, memang saya yang memberikan mulut itu, tapi maksud saya memberikan mulut itu untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan, bukan untuk ngomel-ngomel ngoceh-ngoceh. Itulah akibatnya ketika manusia yang tidak punya mulut tiba-tiba diberikan mulut, membakar-bakar, memfitnah. Ini pengacauan. Lalu wanita itu dibawa kembali oleh petugas, dan ketika ia kembali dengan keadaan tanpa mulut, kami menerima ia seperti biasa, menerima ia seperti pertama ia hadir ke dalam desa kami. Lalu kami terkejut ketika di pagi hari yang cerah, wanita itu ditemukan bergelantung di pohon nangka. Ya Tuhan, wanita yang tak bermulut itu ditemukan bergantung di pohon nangka. Kami tidak tahu apa yang terjadi, sehingga terdapat sepucuk surat di telapak kakinya. Barangkali ini kesalahan saya minta maaf. Saya memutuskan untuk menyudahi segala permasalahan ini.